Semuanya punya anak, punya cucu, punya anak di rumah kita, keluarga kita, atau punya saudara sanak kerabat. Yang perlu dihadirkan pertama, menghadirkan cinta di dalam rumah kita. Menghadirkan cinta di dalam rumah kita. Antara suami istri tentu, kadang antara anak dengan bapak, itu dilupakan. Hidupnya tidak atas dasar cinta. Anak takut kepada bapaknya. Apakah yang bapaknya seorang yang alim atau direktur atau pengusaha sukses? Tampil di depan anak bukan tampil dengan cinta, tapi tampil dengan serang monster. Hidup tidak seperti itu. Contoh kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW, seorang imam besar, seorang baginda Nabi. Kedatangan cucu beliau Sayyidina Hasan, kecil, anak kecil. Bagaimana disambut kedua tangannya? Disambut kedua tangan beliau. Sayyidina Hasan disambut, dijulurkan kakinya ke depan untuk jadi injakan kayak tangga begitu. Ditarik cucunya sampai ke dadanya, menjatuhkan diri lalu dicium cucunya. Perilaku indah seorang bapak, seorang kakek di rumahnya, memeluk anak-anaknya. Suatu ketika baginda mencium Sayyidina Hasan. Ada sahabat Nabi yang berkata, "Ya Rasulullah, aku punya anak 8 tidak pernah mencium anak saya." Keras hatinya. Baginda Nabi dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Kalau baginda Nabi datang ke rumah Siti Fatimah, Siti Fatimah berdiri, menyambut baginda Nabi, mencium kakinya. Lalu baginda Nabi didudukkan di tempat yang paling istimewa di rumahnya. Wajah yang datang adalah Rasul, tapi ternyata sebaliknya waktu Sayyidah Fatimah Zahra datang ke baginda Nabi, baginda pun menyempatkan diri untuk berdiri dan menyambut putrinya, dan dicium, kemudian diletakkan di tempat yang paling istimewa. Cara hidup ini yang hilang di dalam rumah kita. Suami istri bagaimana? Yang dibangun oleh baginda Nabi SAW, membangun keindahan di rumah. Baginda Nabi itu kalau sudah berada di medan laga, begitu gagahnya, seolah-olah tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah dengan keluarganya begitu mesra dan indahnya, seperti tidak pernah kenal peperangan. Indah, tahu membedakan kapan harus tampak gagah, berwibawa, dan kapan tampak mesra dan indah. Itulah baginda Nabi suri teladan kita. Kadang kita ini pulang ke rumah membawa capek yang ada di pasar, kesibukan yang ada di kantor, tinggalkan di halaman rumah, capek, penat, dan sebagainya. Pulang ke rumah, pasang senyum. Seorang suami, seorang istri. Senyum aja susah. Gini aja senyum susah. Mana senyumnya? Enggak senyum masih. Disuruh senyum masih gak senyum. Mahal sekali senyumnya. Ada orang senyum saja gak bisa. Ada enggak? Ada? Di sini? Nasib buruk tuh pasangannya. Mimpi apa itu? Nah ini Bu, sampai Nabi itu gelarnya basam. Garis senyumnya itu, ada orang itu garisnya itu garis cemberut. Tapi Nabi itu basam, sampai ada lekuk kulitnya itu adalah karena sering tersenyum. Bukan tertawa, Bu. Tersenyum. Loh, ini keindahan dalam rumah. Baginda Nabi dalam peperangan pula ada terluka.
di bagian tubuhnya. Sakit. Waktu mengendarai kuda pun merasakan sakit. Turun dari kuda, berdiri tegak, tidak menampakkan sakitnya. Siti Aisyah sudah menanti. Langsung Siti Aisyah menyambut baginda Nabi, kemudian membonceng baginda Nabi, kemudian menemukan basah darah, dicium harum basah darah. Lalu ya Rasulullah, ada darah, sakit? Tentu dengan bahasa Nabi tidak. Mungkin kalau orang sekarang begini loh, tadi sakit neng, tapi sekarang mah hilang, lihatnya. Itulah, lihatnya gitu. Jadi itu adalah bahasa indah yang biasa dihadirkan Nabi. Dan itu hendaknya kita berlakukan di rumah. Dengan pembantu bagaimana? Apa sih salahnya memanggil pembantu dengan menebarkan senyum? Dek, nah, tolong buatin kopi ya. Kopi. Coba, indahan mana Ibu? Pakai senyum atau pakai serem? Semua orang tahu, tapi kadang tidak semua orang bisa melakukan. Ini sederhana sekali yang diajarkan Nabi. Itu menumbuhkan cinta di dalam rumah. Seorang anak disaling cinta, nanti ada hormat. Kalau sudah ada cinta, penghargaan. Ini, jadi pertama yang hilang di rumah kita ini kadang menghadirkan cinta. Sehingga seorang anak itu sama ayahnya takut, ngusulkan sesuatu tidak berani. Ajib. Sama ayahnya begitu, ayahnya monster kan, keluar taring, mam. Kalau Anda ditakuti oleh anak Anda harus bingung, sedih. Kenapa anak saya takut? Kenapa anak saya tidak akrab dengan saya? Ini yang harus betul-betul kita cermati dalam kehidupan kita. Ya, jelas menghadirkan cinta dengan bermacam-macam cara tadi. Pergaulan yang baik tentunya. Tutur kata yang indah, manggil anak yang bagus, manggil istri yang bagus, manggil suami yang bagus. Nah, itu yang diajarkan bagi Nabi. Ya Aish itu panggilan. Kalau dalam bahasa Arab namanya tarhim, dipotong belakangnya itu adalah bahasa manja memanggil seseorang. Ada. Kemudian setelah menghadirkan mahabbah cinta, ini proses panjang juga. Harus kita budayakan di rumah kita yang indah. Jangan biasa serem kadang-kadang. Orang tua kayaknya pengen jaga apa? Image. Wibawa depan anaknya. Ada lagu itu. Ustadz yang benar itu hanya di mimbar dok kayak wibawanya. Itu di kamar sudah ada wibawanya itu. Sudah biasa dengan keluarganya, dengan anaknya. Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu bagaimana? Orang itu ketemu Sayyidina Umar ada berpikir bersat. Sampai dikatakan dalam riwayat, setan itu paling nggak mau papasan sama Sayyidina Umar. Begitu menyeramkannya seolah-olah begitu. Tapi sampai di rumah ditangkap. Kalau sekarang kan ditangkap kamera kan gitu ya. Dulu dilihat oleh sahabat Sayyidina Umar lagi gulat dengan anaknya, gulung-gulung gitu. Lalu bertanya sahabatnya, ya Khalifah, gak pantas engkau seorang khalifah masa begitu? Sayyidina Umar langsung berkata menjawab, man lam yarham bi ahli lam yarham bi ra'iyatihi. Yang gak punya kasih sayang dengan anaknya, gak akan punya kasih sayang dengan rakyat. Orang gagah pun ternyata di saat ketemu anaknya juga jadi kayak anak-anak untuk menumbuhkan cinta. Baik, sederhananya itu. Kemudian yang kedua, hudur. Barangkali tidak semuanya. Hudur itu biasakan kita hadir dalam kehidupan anak kita. Hadir. Hadir itu maksudnya hadir jasad kita, hadir perhatian kita. Kita harus melihat perkembangan anak kita. Jadi jangan sampai anak itu maunya jauh dari ayahnya, dari ibunya. Misalnya ada seorang anak mau ngadu. Apa sih cengeng banget? Apa mau apa lagi? Ayah sibuk. Belum apa-apa. Akhirnya anak sudah mau ngadu lagi, nggak ada artinya ayah bagi dia. Bukan sebagai pelindung, bukan pengayom. Ibunya pun juga bukan tempat ngadu, karena ibunya marah-marah terus. Kadang-kadang ibunya ada di situ. Mama, ntar, main handphone. Begitu kan? Begitu. Obat. Nggak boleh. Kalau perlu ada rambu-rambu, selagi di rumah Anda jangan pegang handphone. Kalau dipanggil anaknya langsung menyambut. Makanya waktu Anda memanggil anak tuh gak nyambut tuh niru ibunya kayaknya. Gitu ya. Nah, ini sebuah contoh saja, hadir. Kadang
Jadi hudur hadir itu perlu hadirnya seorang ayah, seorang ibu dalam kehidupan anak. Ya sayang. Ini dalam segala keadaan, sehingga kita tahu perkembangan anak kita. Tahu bagaimana sifat anak kita. Sehingga dan anak kita pun menjadi berani kalau ada sesuatu untuk bertanya. Sehingga muncul antar cinta dengan hadir. Ini sangat dekat sekali caranya. Misalnya seorang ayah kedatangan anaknya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam sayang. Anaknya mau salim sama sang ayah. Di saat mau salim sama ayah, ditolak. Nggak boleh sayang. Kenapa ayah? Umimu dulu dong sayang. Kan baginda Nabi mengatakan umi dulu. Lari ke uminya, mau salaman ke uminya. Uminya narik tangannya, saya nggak boleh. Kenapa? Ayahmu dulu. Kenapa? Ayahmu imam di rumah ini. Apa yang terjadi? Anak bingung. Tapi bingungnya bingung kagum, bingung cinta. Bukan seperti itu. Tahu nggak ayahmu tuh? Tahu nggak? Tahu nggak mamamu tuh? Dari dulu. Waduh, serem banget ini orang. Hidupnya kayak begitu. Tapi kalau tampil di depan orang kayak gayanya, pakai mobil, mau kerudung senyum sana sini. Padahal di rumah serem kayak monster dia. Action dong. Tapi kalau sudah keluar rumah gayanya masya Allah dandan senyum sana dicepret sini, senyum sini. Bukan rumah kita. Hadir itu penting, tolong ya. Ibu sering punya waktu duduk dengan anak, ada jadwal duduk pagi, sore, malam atau kapan. Nyantai senang-senang yang sederhana, bukan harus mahal. Tapi sekarang hadir ini diganggu dengan yang namanya handphone. Anak di sana, ibu di sini berjam-jam. Kalau perlu di rumah kita ada rambu-rambu deh. Kalau sudah di rumah seorang ibu harus tahu diri karena tak mengajari anak kita. Kalau sudah ada rambu-rambu kan enak. Di rumah kita ketemu tidak boleh handphone. Kalau pakai handphone minta izin. Ibunya ngasih contoh. Sayang, mama mau telepon ya, telepon ayah sebentar, oke? Sayang, minta izin dong, mama mau browsing, mau masakin kamu gini, browsing apa namanya? Masak. Ngomong dong, dari awal akhir gini dong. Ya, ambil sendiri tuh di kulkas ada. Habis mah ada. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita ini terlena. Padahal anak kita ini adalah bukan sekedar jasad saja yang kita gedekan dengan makanan yang sehat, bukan. Ada pikirannya, ada hatinya, dan seterusnya. Ya, setelah hadir ya, ini ibu di rumah kita tolong biasakan hal-hal semacam ini. Anda harus tahu. Belajar pun Anda jangan ragu untuk menemani.